menjadi biasa, bahkan amat biasa, kita mendengar sepasukan oknum tentara menyerbu kelompok Polri, polisi, atau bahkan markas kepolisian. Sudah jadi berita biasa, saking terlalu sering terjadi. Sudah seperti kita mendengar berita tawuran antar anak-anak berandal, perkalian antar kampung. Itu berita yang sangat biasa, tapi sesungguhnya luar biasa, sangat luar biasa. Bukan biasa dan tidak boleh menjadi kebiasaan. Pasukan tentara, oknum-oknum prajurit TNI mengganyang polisi, bahkan menyerbu kantor polisi. Itu luar biasa bahayanya. Dampak akibatnya sangat jauh. Polisi adalah gantungan harapan masyarakat untuk keamanan, ketertiban. Maka sekali dalam sistem nilai masyarakat itu terbentuk persepsi bahwa polisi justru tak mampu menjaga keamanannya sendiri, bahkan sebaliknya polisi ternyata boleh diserbu begitu saja, maka tatanan sosial runtuh. Padahal di tatanan sosial itulah umat manusia mendirikan sistem perekonomian, mendirikan hukum. Bahkan disitulah dan hanya oleh itulah negara bisa ada. Tatanan sosial. Dan itulah yang diruntuhkan. Ketika polisi ternyata gampang diganyang, masyarakat kehilangan bagian terpenting dari eksistensi sosialitasnya. Ketidakadilan sosial subur, kekacauan subur, anarkisme marak di mana-mana. Dan semua itu bukan belum terlihat selama ini. Itu udah terlihat. Belum lagi korban-korban yang jatuh. Keluarga, anak-anak yang kehilangan ayah. Itu lain lagi. Pasal sangat penting lainnya yang luar biasa, tapi sudah dibikin jadi biasa, yaitu militer yang tidak disiplin. Bahkan indisiplinernya itu untuk merusak tatanan, merenggut nyawa warga bangsa sendiri yang justru harus dijaganya. Itu kerusakan luar biasa. Sesungguhnya ini masalah sangat besar. Apa penyebabnya? Ya, selama ini pihak berwajib hanya mengusut sebab kejadian, kronologi perkara dan sebagainya. Itu yang perlu untuk proses peradilan. Tapi itu sama sekali tidak bisa mencegah peristiwa perang antar sesama aparat negara bersenjata itu untuk terjadi lagi dan lagi dan lagi dan akan makin parah. Selama ini banyak ahli sudah mengajukan solusi, tapi semuanya ngawur dan terutama tak bisa mengakhiri masalah. Ada yang bilang hukum pidana militer harus dihapus. Maksudnya begini, agar tidak ada pembedaan antara tentara dan polisi dan warga umumnya. Tapi itu salah besar. Hukum pidana militer itu harus ada, nanti saya jelaskan nanti. Tapi yang pertama harus dijelaskan bahwa yang mengusul penghapusan hukum pidana militer agar disamakan aja katanya dengan polisi maupun warga umumnya, itu salah karena itu hanya dilatar belakangi pertimbangan sempit, yaitu asumsi bahwa pengadilan militer itu pasti akan membela korpsnya sendiri sesama TNI, sehingga tak dapat diharap untuk bisa memberi hukuman yang menimbulkan efek jera. Tapi itu sempit, asumsi itu. Tidak itu. Ada yang usul lain lagi. Kurikulum pendidikan militer harus diubah katanya. Agar jangan melahirkan orang-orang fasik. Entah seperti apa maksudnya. Apakah jangan terlalu Spartan pendidikan militer sehingga tentara kita bisa jadi lembek dan payah. Nah, itu kan makin ngawur. Solusi yang benar adalah membuat kode etik.
Tetapi, ini pengertian kode etik jangan seperti selama ini. Misalnya seorang profesor ilmu hukum yang dipercayakan menjadi ketua Dewan Kehormatan DPR bahkan tidak mengerti hakikat kode etik. Ia anggap kode etik itu di bawah atau lebih lemah daripada hukum pidana. Karena hukum pidana yang memberi sanksi, sedangkan katanya kode etik hanya administrasi dan teguran dan sebagainya. Itu keliru sekali. Hakikat kode etik adalah pertama-tama, itu adalah hukum khusus berkenaan dengan orang-orang yang pada profesi atau pekerjaannya memiliki potensi membawa bahaya besar. Artinya ketika udah terjadi, biar mau dihukum juga udah terlalu itu. Contoh, mengapa ada kode etik kedokteran? Karena seorang dokter itu kalau dia jahat, itu bisa dengan gampang dia kasih obat salah dan sebagainya. Kita mau adili dia sebagai delik malpraktek, tapi nyawa orang sudah melayang, bahkan nyawa beberapa orang mungkin. Ada kode etik arsitektur. Kenapa? Seorang arsitek bisa aja membuat bangunan yang dengan sengaja rapuh. High-rise building. Membuat ribuan kantor orang di ratusan kantor. Begitu dia runtuh, ribuan orang mati sekaligus. Ada kode etik jurnalistik. Yang begitu dia sebarkan pencemaran nama baik, itu walaupun mau direhabilitasi, udah sukar. Udah terlanjur terbentuk. Begitu dia membawa berita yang salah tentang negara tetangga mau menyerbu, lalu kita udah terlanjur mengerahkan pasukan untuk menyerang. Jadi itulah kode etik jurnalistik. Jadi hukum pidana khusus militer itu sebenarnya tujuannya harus sama dengan kode etik. Itulah mengapa dia dibedakan dengan hukum pidana biasa. Karena militer itu adalah orang-orang yang secara resmi diberi wewenang menyandang bedil kemana-mana. Artinya kalau tidak masalah, hanya ujung jarinya aja menarik pelatuk bedil. Habisnya orang. Kemudian orang-orang itu terlatih melakukan tindak kekerasan secara sah. Artinya tindak kekerasan dia itu disahkan dalam hukum negara. Karena musuh itu dalam musuh negara itu nggak boleh ada diplomasi. Dibunuh atau terbunuh. Bangsa itu dijajah atau terjajah. Atau menjajah. Itu begitu. Nah, itu semua dalam rangka kode etik. Begitu juga misalnya sekarang ada undang-undang tersendiri dari undang-undang informatika, IT dan sebagainya itu. Karena itu berdampak besar. Kelihatan mudah tapi berdampak besar. Jadi tujuannya kode etik itu prinsipnya adalah mencegah. Sama ketika dulu pernah ada aturan di mana hakim di Indonesia tidak boleh menerima tamu urusan kedinasan di luar kantor. Itu untuk mencegah ketidakadilan. Itu benar. Nah, itu kode etik. Jadi itu bukan merenggut hak asasi hakim, tidak. Tidak ada yang direnggut situ. Nah, tentang perang antara tentara dan polisi itu. Kode etiknya ialah gampang sekali. Misalnya pasal mewajibkan anggota TNI yang terlibat masalah dengan warga lain ataupun dengan masalah dengan polisi, atau anggota TNI yang mengetahui bahwa rekannya sesama TNI sedang terlibat masalah dengan warga lain atau dengan polisi, wajib untuk segeranya melapor ke atasan langsung. Jika tidak langsung melapor, ada sanksi. Dan sanksi itu bukan sekedar teguran atau sanksi administratif ringan.
atasan yang menerima laporan wajib melapor ke atasannya lagi dan sekaligus langsung menghubungi perwira Polri atau kesatuan lain atau matra lain yang sejenjang dengan dia untuk merundingkan persoalan ini. Karena bukan tidak mungkin justru kelompok polisi yang sudah sedang bersiap untuk lebih dulu menyerbu dengan kekuatan pasukan lebih besar lagi. Pendek kata, semua ini persoalan teknis yang mudah. Banyak sekali bisa dihitung. Mudah kok. Jangan biarkan terus tentara andalan kita, polisi andalan kita, gugur secara konyol. Itu harus kita andalkan mereka. Begitu.